Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu kita akan membahas kajian sunnah tarbawiyah, atau kita akan membahas kitab fikih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membawakan tema rahasia orang tua dan anak. Tapi seperti biasanya, kembali lagi kami mengingatkan kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 081190079112, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 081190079113. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Ustaz, bagaimana kabar Ustaz di sana, Ustaz, dan keluarga, Ustaz? Alhamdulillah, kami sehat-sehat. Semoga ikhwah di studio juga sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Ustaz. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustaz. Ustaz, kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Fala tafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم نلقاه. Pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita kembali pada kajian sunnah tarbawiyah mengangkat tema rahasia orang tua dan anak, merujuk kepada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, dan kita sertakan beberapa maraji' serta pandangan para ulama. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita dengan mengkaji kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah merupakan petunjuk untuk bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama adalah kaitannya dengan
tarbiyah terhadap peserta didik, terhadap putra-putri anak-anak kita. Hari ini kita mengangkat tema tersebut karena memang kita mengenal di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang sangat masyhur, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman, yang dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemilik rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disaksikan oleh para sahabat. Juga ada seorang yang ketika berkunjung ke daerah Syam, ya, kemudian bertemu dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya, dan orang ini berasal dari Kufah. Abu Darda mengatakan, bukankah di sekitar kalian ada sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak semua informasi, tidak semua berita bisa disebarkan begitu saja. Ada hal yang perlu kita sampaikan, ada hal yang perlu kita tidak sampaikan, tergantung kepada maslahat-maslahat. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan, ista'inu ala najahi hawaijikum, ya, buatlah sesuatu yang bisa membantu untuk keberhasilan suatu usaha atau apa yang ingin dicapai dengan melakukan rahasia, ya. Karena setiap nikmat itu mahsud, karena setiap nikmat itu bisa jadi akan dijadikan sebagai sesuatu yang diirikan oleh orang lain, ya. Maka kadang-kadang rahasia adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Demikian juga dengan apa yang terjadi antara orang tua dan anak. Boleh saja ada rahasia di antara mereka, bahkan rahasia antara orang tua dengan anak yang tidak melibatkan istri. Misalnya seorang bapak mempunyai rahasia tertentu kepada anaknya. Dan pada hal yang demikian sesungguhnya adalah pendidikan kepada anak-anak kita, bahwa memang tidak semua hal itu diberitakan dengan begitu rupa. Ada hal yang bisa kita sampaikan, ada hal yang tidak bisa kita sampaikan demi sebuah maslahat. Dan menyimpan rahasia adalah sesuatu yang memang secara syar'i juga dibenarkan untuk maslahat-maslahat yang tentunya syar'iyah. Makanya peta konsep kita pada hari ini adalah mengetahui makna rahasia, kemudian bahwasanya secara hukum syar'i boleh kita mempunyai rahasia tertentu dengan anak-anak kita. Dan kapankah rahasia itu boleh dibuka atau boleh disampaikan sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang syar'i. Kita mengawali dari beberapa amsal atau beberapa hikmah, ya, yang disampaikan oleh para uqala, para orang-orang yang berpikir lurus, yang berpikir jernih, yang berpikir memang dibutuhkan untuk melaksanakannya di dalam alam kehidupan nyata. Seperti kata orang, bahwasanya termasuk perkara yang akan membantu kita di dalam kehidupan kita, ya, kun ala hifdzi sirrika, ya, ahras minka ala hikni dimaika, ya. Jadilah engkau seorang yang lebih kuat di dalam menjaga rahasiamu, bahkan, ya, lebih dari menjaga jiwamu, ya. Artinya bahwa rahasia adalah sesuatu yang memang harus menjadi rahasia dan tidak lagi menjadi rahasia apabila sudah diketahui oleh orang lain, ya. Makanya dikatakan bahwasanya hifdzu al-asrar, ya, itu adalah hati orang-orang yang berakal. Ya. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang menjaga harta itu lebih banyak daripada orang-orang yang menjaga rahasia. Dan termasuk perkara yang ajib, perkara yang memang itu fakta adalah bahwa
semakin banyak orang yang menjaga harta, maka harta akan terjaga. Tapi semakin banyak orang yang menjaga rahasia, justru rahasia itu akan semakin terbuka. Nah, secara syariat bahwa asirru atau rahasia itu bisa kita bedakan menjadi beberapa hal. Sebagian ulama menyebutkan kita bisa membedakannya berdasarkan dua sisi pandang. Yang pertama adalah bahwasanya seseorang yang memberitakan kepada orang lain, ya, kepada orang lain bahwa hal tersebut adalah merupakan rahasia. Ya. Maka sebagaimana dikatakan, idza haddatsaka insanun bihaditsin fahuwa amanatun. Apabila ada seorang yang mengajak bicara dirimu saja tentang sebuah pembicaraan, berarti pembicaraan itu adalah merupakan sebuah rahasia. Ya. Kemudian yang kedua adalah rahasia yang sesungguhnya adalah merupakan sebuah pembicaraan yang apabila disebarkan manusia akan merasa malu. Ya. Maka kedua-duanya adalah termasuk perkara rahasia yang apabila seseorang menjaganya tentu sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, maka adalah merupakan perbuatan yang dipuji. Ya. Perkara yang seseorang memahami bahwa memang rahasia itu adalah untuk dijaga, bukan untuk disebarkan. Dan dikatakan bahwasanya keselamatan seseorang adalah justru di saat dia menjaga rahasia tersebut. Ya. Karena apa yang dikatakan tadi bahwasanya apabila seseorang memang hanya mengajak bicara kepada kita tentang sesuatu, itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu. Ya, idza haddatsa ar-rajulu bil hadithi thumma tafata fahiya amanatun. Ya. Apabila seseorang mengajak bicara orang lain ya dengan sebuah pembicaraan, kemudian ia berpaling ya sebagai sebuah pertanda, berarti itu adalah sebuah amanah, yaitu amanah yang harus dijaga oleh seseorang ya. Dan setiap orang mempunyai rahasia-rahasia tertentu ya, dan seorang tua ya atau orang tua terhadap anaknya, atau seorang suami terhadap istrinya ya, atau siapapun ya, karena kepentingan-kepentingan tertentu, maka itu adalah sesuatu yang memang harus dijaga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam beberapa hal bahwa ternyata kita mendapatkan rahasia ini adalah perkara yang juga terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara beliau bahkan ya dengan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha ya, juga antara beliau dengan beberapa sahabat ya. Nah, apa yang terjadi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Fatimah radhiyallahu taala anha adalah merupakan salah satu riwayat yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi di sini, bahwa boleh ya orang tua itu mempunyai rahasia tertentu terhadap anaknya ya, yang bahkan tidak diketahui oleh istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya. Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya, yang di suatu hari para istri Nabi alaihi salatu wasallam sedang berkumpul di rumah Nabi ya. Kemudian datanglah Fatimah radhiyallahu taala anha, dan kita tahu Fatimah adalah salah satu di antara putra-putri Nabi yang sangat punya kemiripan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada beberapa hal, di antaranya adalah dengan cara berjalannya ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyambut kedatangan Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka hari itu mereka, para istri-istri Nabi, sedang berada di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam beberapa riwayat Sunan, dan juga disebutkan dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Ya. Maka kemudian tiba-tiba datang Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangan Fatimah.
Ya, lengkapnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, akbalat Fatimatu tamshi ka'anna mishyataha mishyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fatimah radhiyallahu taala anha datang ya dan berjalan, maka jalan beliau radhiyallahu taala anha itu ya sangat mirip dengan cara berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bibnati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan Fatimah dan mengatakan selamat datang wahai putriku, ya. Thumma ajlasaha an yaminihi wa an shimali atau an shimali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Fatimah di sisi kanan atau di sisi kiri beliau alaihi salatu wassalam. Thumma asarra ilaiha hadithan fabakat. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan sesuatu yang rahasia ya kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, maka Fatimah kemudian menangis. Wa qultu laha lima tabkin. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, ya, kenapa engkau menangis? Ya. Kemudian dijawab oleh Fatimah, ya, bahwasanya dia tidak mungkin memberitahukan itu. Atau dalam riwayat ini, summa asarra ilaiha haditsan fadhahikat. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sebuah rahasia yang lain dan Fatimah tertawa dengan rahasia yang kedua ini. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha kembali bertanya, ya, dengan mengatakan, ma ra'aitu kal yaumi farahan aqrabu min husnin fas'atuha amma qal. Ya. Aku tidak melihat pada hari ini sebuah kebahagiaan yang berdekatan dengan sebuah kesedihan, ya. Artinya tadi rahasia yang pertama, Fatimah radhiyallahu taala anha menangis, ya. Kemudian rahasia yang kedua, Fatimah radhiyallahu taala anha tertawa, ya. Maka membuat Aisyah radhiyallahu taala anha semakin penasaran dan kemudian menanyakan kembali apa yang terjadi. Faqalat ma kuntu li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kata Fatimah, aku tidak mungkin memberitakan rahasia antara diriku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi di sini syahidnya ada rahasia antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Fatimah yang Aisyah sendiri atau istri-istri Nabi yang lain tidak mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan itu kepada Fatimah dan bahkan pemberitahuan itu secara umum diketahui, tetapi isi tentang berita apa yang diberitahukan tidak diketahui. Ya. Bahkan sangat mengundang pertanyaan karena Aisyah sampai bertanya, ya, apalagi kemudian sifatnya adalah yang pertama membuat Fatimah radhiyallahu taala anha menangis dan yang kedua membuat Fatimah radhiyallahu taala anha tertawa. Maka ini adalah sesuatu yang membuat siapapun pasti akan menanyakan ada apa ini, ya. Tapi itu tetap dijaga oleh Fatimah radhiyallahu taala anha karena beliau menjawab permintaan Aisyah dengan mengatakan bahwa ma kuntu li ufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin aku beritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Dan tidak ada maslahat yang syariah tentunya yang difahami oleh Fatimah untuk kemudian terus disembunyikan, ya. Maka terjadilah riwayat ini, ya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, hatta kubidha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Fasa'altuha, maka aku bertanya kembali kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Faqalat asarra ilayya, maka Fatimah mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu memberitakan sebuah informasi yang merupakan rahasia, ya,
inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'ana kulla sanatin marratan wa innahu 'aradhani al-'ama marrataini wa la arahu illa hadara ajali. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah bahwasanya setiap tahun Jibril melakukan murajaah terhadap Al-Quranul Karim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 1 kali. Tetapi pada tahun ini Jibril alaihissalatu wassalam melakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 2 kali. Ya, ada apa yang seperti itu? Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala arahu illa hadara ajali, dan aku tidak melihatnya melainkan ajalku sudah dekat. Bahwa itu adalah satu pertanda tentang ajal diriku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi, dan engkau hai Fatimah adalah orang yang pertama kali akan menyusulku pada keluargaku. Itu rahasia yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah. Maka dengan rahasia itu Fatimah radhiyallahu taala anha menangis. Fabakaitu, maka saat itu aku menangis. Faqal, kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Fatimah, ya, ama tardhaina an takuni sayyidata nisa'i ahli jannah atau nisa'il mu'minin. Ya. Apakah engkau tidak suka jika engkau itu menjadi pimpinan wanita penduduk surga, ya, sayyidata nisa'i ahli jannah atau nisa'il mu'minin, atau engkau itu menjadi pimpinan para wanita di kalangan wanita-wanita mukminah, ya. Maka ini adalah berita yang luar biasa yang menunjukkan kedudukan Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, betapa mulia kedudukan beliau radhiyallahu taala anha. Maka rahasia yang kedua ini membuat Fatimah radhiyallahu taala anha tertawa, ya. Jadi riwayat ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah rahasia antara orang tua dan anak, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah, ya, dan tidak dibuka oleh Fatimah kecuali memang sudah tidak ada maslahat syar'iyah untuk tetap menutupnya, dan ini menjadi pengajaran kepada kita, ya, riwayat yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwa kadang orang tua mempunyai kepentingan tertentu, ya, dan kita juga tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, ketika bermimpi, ya, kemudian diceritakan mimpi itu kepada kedua orang tuanya, kemudian bapaknya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Nabi Yusuf, saat itu, ya, masih dalam usia yang kecil, ya, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, ya, janganlah engkau ceritakan tentang mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, ya, maka mereka nanti akan membuat tipu muslihat kepada dirimu, ya. Jadi memang ini terjadi karena sebuah maslahat tertentu, ya. Ada hal-hal yang mungkin lebih baik untuk tidak diceritakan, ya. Ada hal-hal yang mungkin mempunyai waktu yang panjang untuk ditata, mempunyai waktu yang cukup harus dijalani satu persatu untuk sampai kepada tujuan, dan dilihat secara maslahat syar'i ada kepentingannya untuk tidak diinformasikan atau diberitakan. Ya. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi di dalam kitabnya, ya, adalah hadis yang berkaitan dengan Anas, ya, radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya Anas radhiyallahu taala anhu adalah pembantu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari dan setiap saat siap sedia untuk membantu pekerjaan-pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu hari diceritakan, ya, kharajtu min indi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam mutawajjihan ila ahli. Ya, aku keluar dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju keluargaku. Ya, mau pulang ke rumah. Ini ceritanya Anas. Ya, radhiyallahu taala anhu. Setelah selesai hari itu, ya, ingin pulang ke rumah. Ya, famaratu bigilmanin yal'abuna fa'ajabani la'ibu. Kemudian aku melewati anak-anak yang sedang bermain, maka aku sangat ingin, ya, takjub karena sangat menarik nampaknya permainan itu, maka aku ingin bermain bersama mereka atau paling tidak berhenti melihat anak-anak itu sedang bermain. Fakumtu 'alal gilman fantaha ilayya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ana qaimun 'alal gilman. Ya. Maka aku masih berdiri di situ sampai datang kepadaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan saya masih berada melihat berdiri menyaksikan anak-anak itu bermain. Ya. Fasallama 'alal gilman thumma arsalani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beruluk salam kepada anak-anak, dan masya Allah ini juga merupakan salah satu akhlak yang ada di dalam Islam yang ditunjukkan oleh Rasul kita, Nabi kita, ya, apabila menjumpai anak-anak untuk mengucapkan salam, menyapa mereka. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beruluk salam kepada anak-anak, kemudian mengutus Anas radhiyallahu taala anhu untuk sebuah keperluan, ya, fi hajatin lahu. Ya. Faraja'tu fa kharastu ila ahli ba'da sa'ati allati kuntu arji'u ilaihim fiha faqalat li ummi ma habasaka al-yawm. Ya. Kemudian setelah selesai aku kembali kepada ibuku setelah itu, dan ibuku bertanya kepadaku, apa yang membuat dirimu terlambat hari ini? Ya bunayya, wahai putraku. Faqultu arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lahu. Maka aku katakan kepada ibuku, aku tadi diutus sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan tertentu yang berhubungan dengan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian ibunya bertanya, ayu hajatin ya bunayya? Ya. Keperluan apa itu? Fakultu ya umma innaha sirrun. Ya. Maka aku katakan kepada ibuku, wahai ibuku, sesungguhnya itu adalah rahasia. Ya. Innaha sirrun. Faqalat ya bunayya ihfad ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Maka ibuku berkata kepadaku, wahai putraku, kalau begitu ya jaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Nah, jadi perintah ibunya kepada Anas radhiyallahu taala anhu agar kalau itu memang rahasia, jaga rahasia itu, jangan engkau ceritakan kepada siapapun. Nah, Anas waktu itu menceritakan kejadian ini kepada Sabit, maka beliau berkata, ya Aba Hamzah, atahfadhu tilkal haja al-yawm aw tadkuruha? Wahai Abu Hamzah, wahai Anas, apakah engkau masih mengingatnya hari ini? Keperluan apakah itu? Ya. Maka dijawab oleh beliau radhiyallahu taala anhu, wallah inni la adkuruha walau kuntu muhadditsan biha ahadan minan nasi la haddatsuka biha ya Sabit. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kalau aku ceritakan atau boleh aku ceritakan kepada seseorang, tentu aku sudah ceritakan kepadamu wahai Sabit. Nah, kejadian yang kedua ini, pemirsa yang dirahmati Allah, juga kejadian tentang menjaga sebuah rahasia, bahwa secara maslahat dipandang itu tidak perlu disampaikan, maka pada dasarnya sebuah rahasia tetap terjaga dan harus dijaga, karena disitulah ya fungsi rahasia itu. Ya. Nah, kadang-kadang kita mungkin terdesak ya untuk sebuah keperluan. Ya, apakah kemudian rahasia-rahasia yang seperti ini boleh ya kita sampaikan ya? Karena alasan-alasan tertentu atau karena maslahat-maslahat tertentu ya.
Maka dikatakan oleh para ulama, ya, di antaranya oleh dalam kitab Ghidhaul Albab, ya, oleh As-Safari ini rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, yuhramu ala kulli mukallafin ifsya'u as-sirri, ya. Diharamkan bagi seseorang yang diminta untuk menjaga rahasia, ya, untuk kemudian dia sengaja menyebarkan rahasia itu. Qala wa la'allahu yuhramu haitsu umira bi katminihi, ya. Dan diharamkan seperti itu karena bisa jadi memang dia diperintahkan, ya, untuk tidak menyampaikannya kepada orang lain, ya, karena memang itu adalah rahasia, ya. Au dallathu qarinatun ala darurati kitmani, ya, atau, ya, dia melihat bahwa secara daruri, secara kepentingannya memang menunjukkan untuk tidak diberitakan, ya. Jadi bisa jadi orang itu meminta seperti tadi kita sampaikan di awal, ya, tentang dua sisi, ya, bahwa bisa jadi memang orang itu meminta untuk kita tidak menyampaikannya, ya, atau orang tersebut tidak secara langsung menyampaikan untuk kita menjaganya, namun secara qarina, indikasinya secara darurat terlihat bahwasanya itu adalah sebuah rahasia yang tidak perlu disampaikan. Au kana mimma yuktamu adatan, atau bisa jadi sebabnya adalah yuktamu adatan, ya, yaitu menurut kebiasaan hal seperti itu ya tidak diberitakan kepada orang lain. Jadi beliau menyebutkan 3 hal, ya. Yang pertama adalah karena diminta untuk tidak menyampaikannya kepada orang lain, maka tetap dijaga, ya. Yang kedua, bahwa qarinah atau indikasinya menunjukkan bahwa rahasia tersebut memang sebaiknya tidak disampaikan kepada orang lain, maka juga tetap dijaga. Dan yang ketiga adalah bahwa menurut adat kebiasaan hal-hal seperti itu tidak disampaikan kepada orang lain, maka juga tetap dijaga. Wakila, dan dia mengatakan alladhi yuhramu wa ifsa'u as-sirri al-mudir, ya. Yang dilarang itu adalah ya memberitakan sebuah rahasia yang apabila diberitakannya maka akan mendatangkan sebuah madarat, ya. Demikian juga dikatakan Ibnu Battal, ya, rahimahullahu taala, dibawakan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ya. Beliau mengatakan, ya, annalladzi alaihi ahlul ilmi anna sirra la yubahu bihi idza kana ala sahibihi minhu madarratun, ya. Ya. Bahwasanya yang dikatakan oleh ahlul ilmi atau para ulama, rahasia yang tidak dibolehkan untuk diceritakan yaitu apabila ketika diceritakan maka terjadi madarat kepada pemilik rahasia itu, ya. Ya, maka dalam hal ini tidak boleh diberitakan, ya. Dari situlah kita pahami bahwa ya ada hal yang mungkin secara maslahat syar'i mendorong orang untuk memberitakan, tapi ada hal-hal yang secara maslahat syar'i justru tetap pada hukum asalnya bahwasanya rahasia itu tidak diberitakan. Ya. Maka bagaimana ketentuan di dalam hal ini? Ada sebuah riwayat di dalam hadis yang ada pada Musnad Ahmad dan juga di dalam Sunan Abi Dawud dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, dari hadis Jabir, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-majalisu bil amanah, ya. Nabi SAW mengatakan bahwa majelis-majelis itu adalah amanat, ya, yang harus terjaga, ya. Illa salasah, ya. Kecuali salah satu majalis, ya, kecuali 3 majelis, ya. Apa itu? Ya, safku damin haram,
au farjin haram, au iqtita'u malin bighairi haqq, ya. Kecuali yang berkaitan dengan akan ditumpahkannya darah seseorang atau ya dirusaknya kehormatan seorang wanita atau kehormatan seseorang atau akan diambilnya sebuah hak ya tanpa kebenaran. Ya. Maka tiga hal tersebut memberitakan kepada kita tentang hal yang apabila tidak diberitakan akan terjadi madarat secara syar'i, ya. Tidak terjaganya kehormatan, ya, tertumpahnya darah seseorang atau madarat-madarat yang lain. Maka ada maslahat bahwa kerahasiaan majelis itu kemudian diberitakan untuk mencegah ya perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kejahatan, untuk mencegah kezaliman-kezaliman tertentu. Ya. Jadi maknanya bahwa hal-hal yang seperti itu berarti boleh untuk kemudian kita melakukan untuk memberitakannya karena apa? Daf'an lil mafsadah, ya. Kita mencegah terjadinya mafsadah, terjadi kerusakan yang bermacam-macam, ya. Kemudian dikatakan oleh Al-Izz Ibnu Abdus Salam, ya, di dalam kitab Syajaratul Ma'arif wal Ahwal, ya, kurang lebih makna yang beliau sampaikan ya seperti dinukil oleh salah seorang penulis, ya, as-sitru 'alan nasi min shimati al-auliya, ya, menjaga rahasia ya seseorang itu adalah termasuk shimah ya al-auliya, yaitu ciri-ciri orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang saleh, ya. Itu diantara cirinya adalah berusaha menjaga sebuah rahasia yang memang dimaksudkan untuk rahasia. Walakin qad yajuzul ifsa idza kana fi dzalika maslahah, ya, tetapi kadang-kadang boleh untuk disebarkan al-ifsa, ya, idza kana fihi maslahah, apabila memang ada maslahatnya. Au daf'u dhararin, atau untuk mencegah sebuah kemudaratan, bahaya, kejahatan yang kemungkinan bisa terjadi jika itu tidak dilakukan. Wa yustadallu ala dzalika bima dzakarahu al-Qur'anul Karim min ifsa'i Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Dan apa dalilnya? Di antara dalilnya bisa dijadikan dalil untuk hal ini adalah ifsa, yaitu dibukanya sebuah rahasia yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, yaitu kaitannya dengan Imra'atu Aziz, ya, dengan istri Aziz, penguasa Mesir waktu itu, yang menginginkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, dan kita tahu ceritanya di dalam surat Yusuf, ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam harus menghadapi sebuah pengadilan, ya, sebuah pembuktian siapakah yang sesungguhnya bersalah, apakah istri Aziz atau Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Dan Nabi Yusuf juga menceritakan tentang para wanita, ya, yang kemudian diundang oleh istri Aziz, ya, untuk menyaksikan bagaimana sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, yang dikatakan sampai mereka mengenai pada jari-jari tangan mereka dengan pisau-pisau yang ada di hadapan mereka, karena melihat keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wajah dan penampakan fisik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 26. Ya. Nabi Yusuf mengatakan, hiya rawadatni an nafsi, dialah yang menginginkan untuk melakukan perbuatan keji itu pada diriku, ya. Ini dalam kaitan membuktikan bahwa itu adalah sesuatu yang sesungguhnya lebih baik untuk ditutup, ya.
Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Al-Izz bin Abdus Salam menyebutkan bahwa ayat yang seperti ini bisa dijadikan sebagai penunjuk bahwa untuk maslahat yang syar'i kadang-kadang rahasia bisa diberitakan atau diinformasikan. Ya. Kemudian juga pada surat Yusuf ayat 50, ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna, ya. Bagaimana beritanya, ya, atau apa yang akan terjadi kepada dahulu para wanita-wanita yang kemudian mereka mengenakan dengan pisau-pisau itu kepada tangan-tangan mereka. Yani ketika Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dipanggil kembali karena dibutuhkan untuk menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf menanyakan akan hal itu. Mungkin hal itu tidak diketahui sebelumnya, tetapi harus disampaikan oleh Nabi Yusuf, ya, agar semuanya terjadi dengan baik, ya. Oleh karenanya kata Ali bin Abdus Salam, ini juga termasuk salah satu yang bisa dijadikan dalil bahwa kadang-kadang ifsa uasir itu dibutuhkan untuk maslahatun rajihah syar'iyyah atau untuk daf'u dhararin. Ya. Karena Nabi Yusuf melakukan itu liyadfa'at tuhmah an nafsihi, ya. Karena untuk menolak segala tuduhan yang diarahkan kepadanya. Nah, ini beberapa hal, ya, yang bisa kita simpulkan dari perkataan para ulama dan juga apa yang disampaikan di dalam kitab Tarbiyatul Abna karya Mustafa Al-Adawi, bahwa orang tua kadang mempunyai rahasia-rahasia tertentu terhadap anaknya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, maka itu boleh-boleh saja, ya. Dan mungkin berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya di dalam hal ini, akan tetapi apa yang terjadi itu adalah merupakan sesuatu yang insya Allah, ya, apabila ada maslahat syariah boleh-boleh saja dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pemirsa, azanillah wa iyyakum, satu tema yang kita angkat pada hari ini, ya. Berarti di dalam Tarbiyatul Abna kadang kita harus mengajarkan atau melatih kepada anak-anak bahwa ini adalah berita rahasia, ya. Otomatis yang lain-lain yang kita tidak sampaikan begitu, ya boleh disampaikan kepada yang lain, ya. Tapi kalau kita bilang rahasia, maka kita coba ikuti anak itu apakah dia menyimpannya atau tidak, ya. Kemudian kita ajarkan, ya, bahwa itu hal yang harus disimpan, ya, itu hal yang harus disimpan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan manfaat. Dan kita kembali ke studio Hasan TV. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan dan kesehatan kepada Ustadz. Tapi Ustadz, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912 ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Tapi Ustadz, kita masuk ke pertanyaan pertama, Ustadz, dari pesan singkat atau WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya memiliki anak yang takut terhadap apa saja, bahkan terhadap bayangan sendiri. Saya tidak tahu apakah cara mendidik saya yang keliru. Bagaimana saya mengajarkan keberanian kepadanya, Ustadz? Jazakumullah khairan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu yazikum khairan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, ya. Keberanian adalah salah satu sifat yang terpuji, ya. Dan kita mengetahui bahwa sifat itu ada dua macam. Ada yang merupakan tabi'i yang Allah Subhanahu wa taala sudah karuniakan kepada seseorang, ya, termasuk keberanian, ya, maka berbeda-beda keberanian satu orang dengan orang yang lain. Kadang-kadang fisiknya besar tapi
kurang keberaniannya. Kadang-kadang fisiknya kecil, masya Allah ya, orangnya sangat berani ya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang sifatnya adalah muktasabi. Muktasabi itu adalah sesuatu yang diusahakan, ya. Artinya ada sifat-sifat itu yang mungkin belum ada secara tabiat kepada diri seseorang, tetapi memang harus dilatih. Sebagaimana dikatakan, innamal hilmu bitahallum, bahwasanya kelembutan juga perlu dilatih. Wasabru bitasabur, bahwa kesabaran juga perlu dilatih, dan seterusnya, ya. Maka dalam hal ini terlepas dari apa sebab-sebabnya, maka kita berusaha untuk kemudian melatih keberaniannya. Dalam hal itu kita bisa memulai dari melihat dahulu apakah ketakutannya itu adalah sesuatu yang biasa atau berlebihan seperti ditanyakan. Ya, kalau sesuatu yang biasa maka relatif insya Allah lebih mudah untuk kita mengajarinya. Ya, tetapi karena kalau itu adalah sesuatu yang berbeda, maka kita perlu mengetahui sebab-sebab yang mungkin menimbulkan sehingga dia berada di dalam ketakutan berlebihan. Kadang saya memperhatikan misalnya anak tertentu, ya, tadinya pemberani kemudian menjadi tidak pemberani karena perlakuan saja, ya. Karena misalnya tadinya dia memang belum punya kontrol, ya, belum punya kontrol, jadi berjalan kemana saja begitu kan. Tapi begitu banyak tegur, terlalu banyak dicegah, pada akhirnya dia terlalu banyak pertimbangan. Ya. Ini satu hal yang bisa menjadi pintu masuk sebabnya kenapa anak itu menjadi penakut. Ya. Apabila kita ketahui sebabnya, maka salah satu obat yang paling mujarab untuk mengobati sesuatu tentu saja adalah mengetahui sebab-sebab timbulnya penyakit itu. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang orang yang kemudian secara berlebihan dalam hal ketakutan, ya kita tidak boleh langsung paksa untuk menjadi seorang yang tidak bermasalah dengan seluruh yang kita takuti. Tetapi kita harus membuktikan bahwa apa yang dia takuti itu sesungguhnya tidak ada atau tidak terjadi, atau sesungguhnya tidak pantas untuk ditakuti. Ya. Sebagai contoh, anak kecil misalnya karena melihat cicak misalnya, ya, dia geli atau dia risih, ya, kemudian pernah melihat orang yang kayak ketakutan terhadap cicak, kemudian dia ikut-ikutan takut dengan cicak itu, gitu ya. Maka kita pun harus membuktikan kepada dia bahwa ini tidak menggigit, ya. Kemudian karena kebetulan misalnya ada sunnah untuk kita misalnya membunuh cicak misalnya, maka mungkin kita perlu perlihatkan kepada dia, meskipun dengan cara yang tidak mengagetkan, bahwa ternyata dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan kita, bahkan ketika kita pukul misalnya, ternyata dia kemudian sudah, ya, mati dan sebagainya. Mungkin dia melihat ekornya katakanlah itu bergerak-gerak menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Kita pun harus buktikan bahwa itu tidak bermadarat kepada kita. Yang kedua, contoh lain misalnya karena takut gelap misalnya, ya. Ya, kita harus pahamkan bahwa gelap itu adalah tidak merubah suasana kecuali bahwasanya kita sedang tidak melihat saja. Tapi suasananya, ya, misalnya sofa tetap di sana, ya, kemudian juga tidak terjadi apa-apa pada perkara yang lain kecuali, ya, kita harus berhati-hati berjalan supaya tidak menabrak. Jadi kita harus buktikan secara perlahan di hadapan dia bahwa ini tidak bermudarat kepada kita, ya. Karena memang anak-anak perlu dibuktikan seperti itu. Kadang-kadang di sisi lain dia merasa bahwa segalanya itu tidak menakutkan, sampai binatang yang berbahaya pun dia pegang, ya. Sebagai contoh misalnya
kucing misalnya, ya dia pegang dengan sedemikian rupa, tiba-tiba kemudian mencakar dengan kukunya begitu. Nah, dengan membuktikan seperti itu dia akan tahu sedikit-sedikit bahwa ada sesuatu yang dia perlu waspadai, yang dia bahkan juga perlu lebih waspada dalam tanda kutip takut, tetapi tidak berlebihan. Jadi kalau perkara ini adalah perkara yang kemudian kita ketahui sebabnya, maka kita fokus kepada sebab itu. Jika tidak, insya Allah penekanannya lebih mudah. Hanya kita perlu pendampingan terus menerus dan jangan dipaksa untuk kemudian dia berani terhadap segala sesuatu sedemikian rupa. Tapi dia harus melihat, kadang dia harus melihat contoh, kadang dia harus membuktikan. Kemudian lama kelamaan itu akan menjadi sebuah pelatihan pada dirinya dan kemudian insya Allah secara bertahap dia akan menjadi lebih berani. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah dikabulkan doa orang tua yang menghendaki keburukan terhadap anaknya jika orang tua salah sedangkan anaknya yang benar? Ustadz. Iya. Kita pernah membahas alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya. Kita pernah membahas tentang tema doa ini, bisa dirujuk ke dalam salah satu rekaman Ahsan TV insyaallah, ya. Tapi singkatnya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tad'u ala anfusikum wala auladikum wala amwalikum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau berdoa untuk keburukan, ya, baik diri kalian, harta kalian atau anak-anak kalian, ya dikhawatirkan, ya, diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bukan berarti yang seperti ini kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah ketentuan kepada hambanya, sementara hamba itu tidak bukan akibat dari perbuatan buruknya, yaitu seperti yang tadi ditanyakan bahwa anaknya benar, ya, anaknya benar, kemudian bapaknya yang salah, ya, bapaknya misalnya yang keliru atau ibunya kemudian berdoa keburukan, ya. Ya, kalaupun itu terjadi dan kita tidak mengharapkan itu terjadi, dan insya Allah setiap kebenaran itu cepat atau lambat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang anak yang berbuat benar terhadap orang tuanya, maka apabila ditolong oleh orang tuanya, juga anak tersebut akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak juga cerita di dalam hal ini, ya. Bahkan turunnya ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana, ya, juga berkaitan dengan hal-hal yang semacam ini. Jadi kebenaran itu cepat atau lambat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Hurairah dengan ibunya, ya, ditolong, ya, kemudian ibunya sadar dan kemudian mendapatkan hidayah dan seterusnya. Ala kulli hal, bahwa kebenaran itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Hanya anak juga tidak boleh kemudian menyakiti orang tuanya, sebagaimana jelas pesannya di dalam Al-Quran, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Kalau saja tidak boleh, berarti yang lebih besar dari itu juga apalagi, gitu, ya. Nah, kalau ternyata qadarullah terjadi bahwa kemudian orang tua berdoa jelek, kemudian terjadi sesuatu kepada anak tersebut, maka segala ketentuan kita imani sebagai sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ujian, ya. Ujian, tetapi kembali kepada sunnatullah, bahwa kebenaran itu tetap akan menjadi sebuah kebenaran yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita berada di dalam jalan yang benar, dalam akhlak yang benar, kita tidak perlu khawatir dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik. Wallahu taala a'lam.
Jazakumullah khairan pada Ustadz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan terakhir pada pagi hari ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara kita membantu anak-anak untuk mengenal Tuhannya? Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Bagaimana mengenalkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwasanya anak-anak itu ya dalam usia-usia ya masih tamyiz ya ke bawah ya itu masih lebih cenderung kepada perkara-perkara yang konkret ya. Kalau cenderung kepada perkara-perkara yang konkret, maka perkara-perkara yang gaib itu ya sesuatu yang ya jauh bagi mereka untuk kemudian langsung mengerti ya. Satu hari saya mengucapkan kepada anak kecil ya, ketika dia melihat bahwasanya ada orang itu kenapa ya bisa beli mainan ini, beli mainan itu ya. Dia pahami karena uangnya banyak ya, berarti kita simpan terus uang kita gitu kan, supaya kita juga bisa membeli mainan seperti anak itu ya. Kemudian saya berkomentar, saya bilang kan yang ngasih rezeki itu kan Allah ya. Allah itu mengatakan kalau kita bersedekah, memberi orang ya, ngasih makanan, ngasih uang, ngasih kebaikan kepada orang lain, nanti Allah akan kasih kepada kita rezeki yang banyak ya. Allah kasih uang kita juga cukup ya. Ya dia mengambil kesimpulannya apa anak tersebut? Dia ngambil kesimpulannya kalau begitu kita kasih aja banyak-banyak, besok mungkin Allah langsung kasih banyak uang kepada kita ya. Jadi anak itu untuk perkara-perkara yang gaib ya, perkara-perkara yang seperti itu ya masih jauh memang. Oleh karenanya di dalam hal ini perlu kita sadari ya. Ya, perlu kita berikan kepada dia apa yang kita sebut sebagai pijakan ya. Tahapan-tahapan ya, dimulai dari perkataan-perkataan ya. Dia hakikatnya nggak bisa berpikir tentang surga, dia hakikatnya nggak bisa berpikir atau belum bisa berpikir tentang neraka, tapi kita bisa mengatakan bahwa surga itu adalah tempat yang indah ya. Tetapi kita tidak akan ke sana sekarang ini ya. Kita itu ke sana kalau kita sudah sholat banyak nanti kita itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya, bareng-bareng yang lainnya dan seterusnya. Itu mungkin masih lama, tapi yang penting kita sholat dulu ya. Tapi surga itu tempatnya indah ya. Kamu pernah lihat misalnya kebun yang begini begitu depan yang itu semuanya kalah indahnya pokoknya sama surga itu. Jadi kepada sesuatu yang berpikir, yang masuk ke dalam alam pikiran dia, kemudian tadi saya ingin katakan bahwa kita biasakan dengan perkataan-perkataan dahulu ya, bahwa ketika kita mendapatkan satu kebaikan kita bilang alhamdulillah, ketika kita meminta kesembuhan kepada anak meskipun kita meminumkan satu obat tertentu kepada dia, kita juga mengucapkan kita doa ya sama Allah ya. Allah mendengar kita. Besok kalau ternyata sudah diberikan kesembuhan ya, kita jangan lupa untuk mengingatkan alhamdulillah ya, kemarin kita berdoa kepada Allah, Allah menyembuhkan kita ya. Allah itu hebat ya, Allah hebat ya, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini memang kita upayakan dengan pembiasaan-pembiasaan dahulu ya. Sebagaimana tentang kita mentalkin Al-Quran ya, bahwa Al-Quran ditalkinkan kepada anak, dia belum memahami semua ayat-ayat Al-Quran. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, dahulu ayat-ayat yang turun kepada kami waktu kami masih di Makkah, berarti usia Aisyah waktu itu masih sangat kecil ya. Di antaranya adalah ayat Al-Quran wasa'atu adha wa amar ya.
Oh, hari kiamat yang berkaitan dengan hari kiamat turun dan Aisyah mengetahui. Ya, jadi dengan kita memperdengarkan, dengan kita sedikit-sedikit mengenalkan, ya kita memberikan pijakan kepada mereka, ya, pijakan kepada mereka, menghubungkan antara sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang konkret yang merupakan alam pikiran dia. Insya Allah dengan seperti itu, ya kita tetap sudah mengajarkan kepada dia sampai pada tujuan nanti suatu saat dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan hadis Nabi, dia menghafalkan. Jadi dengan banyak mendengar, dengan banyak melihat orang tuanya, dia akan mengenal itu dengan berjalannya waktu biidznillah taala, wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan pada Ustaz yang telah memberikan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ke kita. Dan itulah tadi pertanyaan terakhir pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Barakallahu fikum, pemirsa, azani Allah wa iyyakum dimanapun Anda berada, bahwa di antara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah tarbiyatul abna, kita bahas pada kesempatan hari ini dengan sebuah tema, yaitu rahasia orang tua dan anak. Inti dari apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah bahwa ada perkara yang bisa jadi merupakan sebuah tujuan tertentu, sehingga kita berupaya untuk mencapainya dengan rahasia-rahasia tertentu antara orang tua dengan anak. Secara umum, apabila itu adalah merupakan maslahat syar'i, maka itu dibolehkan di dalam syariat, dan sekaligus kita mengajari kepada anak pentingnya menjaga rahasia. Kemudian rahasia itu bisa disebarkan atau bisa diberitakan apabila memang ada maslahat syariah yang rajih, atau untuk menolak sebuah keburukan dan kejahatan yang dikhawatirkan benar-benar akan terjadi. Ya. Demikian kesimpulan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan barakah. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembali ke studio Nusanti. Ahsan. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas ikhtitamnya. Dan para pemirsa Ahsan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan jazakumullah khairan pada para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan program Ahsan TV, khususnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu setiap hari Rabu pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan selama pertemuan ini berlangsung. Dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.